Cece Tarot, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk, hari ini kita reading seperti biasa. Siapa tahu teman-teman sudah banyak yang menunggu readingan Cece. Dengan senang hati saya akan bantu temani teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada. Dengan senang hati Cece akan intipkan energi dia ya. Siapa tahu teman-teman ini sudah di dalam hubungan itu sudah maksimal ya, dan kalian ada masalah, ada yang bercerai, ada yang lagi ngambek-ngambekan, ada yang lost contact. Nah, ini permasalahan kalian tentunya berbeda-beda, tetapi pada intinya di sini teman-teman yang bermasalah dengan asmara ya, yang saya bacakan adalah teman-teman yang bermasalah dengan asmara dia atau kamu ya. Di sini coba saya akan coba ya bantu teman-teman untuk mengintipkan energi dia seperti apa. Coba kita lihat energi kamu dan dia seperti apa. Coba kita lihat ya. Apakah dia masih ingat kamu atau sudah lupa ya? Bahkan kalau kalian ini sudah bercerai lama ya, atau lagi ada masalah, tidak ada klarifikasi, dia pergi begitu saja ya. Atau kalian ini ada masalah, tidak ada persetujuan orang tua atau keluarga. Coba kita lihat, kita intip energi dia seperti apa. Bagaimana energi dia sekarang ini? Oke ya. Bagaimana energi dia sekarang ini? Oke, bagaimana energi dia sekarang ini setelah bermasalah dengan kamu? Orang yang sedang kamu fokuskan, orang ini sebetulnya ada kemelekatan yang cukup kuat ya terhadap kamu. Di sini sebetulnya orang ini hatinya sampai detik hari ini, walaupun ada yang cerai, ada yang putus, ada yang ghosting, detik kamu melihat video ini ya, banyak yang masih ada rasa sayang, ada kemelekatan ya, sehingga dia ini merasa tersiksa dengan kemelekatan ini ya. Ya, karena tersiksanya di sisi lain dia itu masih ingat kamu, tapi di sisi lain kamu sudah berpisah. Di sisi lain dia masih mikir kamu, masih kuat pagi siang malam kepikiran, tetapi sudah terlanjur bercerai, terlanjur putus hubungan. Inilah yang membuat dia hatinya sangat tersiksa ya, karena merasakan bahwa rasa sayang, kemelekatan ini yang membuat dia seperti tidak percaya pada diri dia. Karena apa? Karena seseorang ini merasakan bahwa dipikir dengan sudah putus dengan kamu, dipikir sudah bercerai dengan kamu, sudah lost gitu ya, lost contact, sudah tidak mikir gitu ya. Nah, setelah berjalannya waktu, mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, baru merasakan ternyata walaupun fisiknya sudah berpisah, tetapi kemelekatan ini yang sulit dibuang. Inilah yang membuat dia sekarang ini tersiksa batin ya, kepikiran. Nah, tuh kepikiran. Sudah ada kemelekatan batin, kepikiran. Coba bayangkan, sudah nggak bisa mikir ini, karena di sisi lain kamu sudah bercerai, tapi kepikiran terus. Pagi, siang, malam masih kepikiran, namanya belum move on ini. Iya Cece, aku belum move on.
begitu juga dia, ya. Di sini kalau kamu mikir, dia juga mikir. Jadi apa yang kamu rasakan, sebetulnya dia juga rasakan sekarang ini. Hanya karena kalau orang yang egonya tinggi, cukup dipendam, diem, gitu ya. Terkadang nangis sendiri, nyesek sendiri dadanya, ya karena mikir itu tadi. Nah, kepikiran ini. Oke, inilah orang yang sedang kamu fokuskan, yang barangkali ada masalah dengan kamu. Baru menyadari ketika kamu pergi, kemelekatan itu ternyata barulah tumbuh. Nah, tuh. Ada rasa di mana dia ini membayangkan ya, seandainya sewaktu-waktu ketemu kamu. Nah, tuh. Asik dong. Asik dong ya kalau dia membayangkan ketemu kamu. Dan ini kan dia sudah membayangkan ya, suatu saat pagi siang malam, suatu saat tiba-tiba ketemu dengan kamu. Dia sudah membayangkan ya, pertemuan itu, apa yang akan dikatakan, apa yang harus diklarifikasi. Apakah dia sanggup berhadapan dengan kamu? Apakah dia sanggup berbicara berkaitan dengan klarifikasi? Nah, inilah kondisi dia yang benar-benar merasakan dia bingung. Di sisi lain itu ada bayangan, membayangkan kalau ketemu dengan kamu, ya, bisa seneng, bisa mungkin curhat, bisa mengungkapkan rasa-rasa yang selama ini barangkali dia pendam. Tapi ini bayangan ini atau hati dia ini berkecamuk antara membayangkan ketemu dan benar-benar menginginkan pertemuan. Ada sebagian di sini yang masih membayangkan pertemuan, ada juga yang benar-benar kepingin ketemu. Real kepingin ketemu secara fisik ya. Tetapi orang ini banyak yang masih dalam bayangan, membayangkan wajah kamu, membayangkan perubahan kamu, membayangkan cantiknya kamu sekarang, membayangkan tampannya kamu sekarang. Nah, seperti itu ya. Inilah dia yang sampai detik hari ini sulit move on ya. Nah, nih ada tipe-tipe orang egois ya, egonya tinggi. Nah, ini orang yang tidak mau disalahkan. Sudah dia yang salah, tidak mau disalahkan. Kalau apa ya, bersikap itu tidak melihat kamu ya, apakah kamu sakit, apakah kamu terluka, apakah kamu bagaimana, dia tidak peduli ketika itu ya, mengikuti egonya ini ya. Masih banyak yang orang ini masih memegang erat egonya ya, banyak yang memegang erat egonya. Dia merasa gengsi ya, kalau harus klarifikasi duluan. Walaupun di dalam hatinya di sini sudah membayangkan pertemuan. Namanya membayangkan pertemuan itu dia sih kepinginnya ketemu secara tiba-tiba. Jadi kayak nggak usah disetting, tiba-tiba ketemu di jalan atau di rumah makan atau di apa ya, di tempat keramaian, di tempat mall atau pasar atau apalah itu ya. Sepertinya maunya seperti itu. Pertemuan yang tidak disetting, maunya dia ketemu, jadi dia tidak perlu persiapan mental, tidak perlu persiapan kata-kata. Nah, bisa saja kan di sini di dalam pertemuan itu kalau tidak ketemu secara tidak sengaja, di sini dia akan enak gitu ya, mengungkapkan perasaannya. Hei, halo, kamu kok di sini? Nah, tuh. Seperti itu ya, ini kondisi dia. Apalagi di sini dia belum move on ya. Jadi kalau ketemu kamu, walaupun seego apapun, dia akan senang ya, akan senang di dalam pertemuan itu ya.
di sini barangkali kalian tuh suami istri lagi ngambek-ngambekan. Nah, tuh mungkin salah satu sudah meninggalkan ya, meninggalkan mau kerja, mau apa, meninggalkan juga bisa karena pekerjaan, meninggalkan karena orang lain atau pihak ketiga, atau meninggalkan karena tidak adanya persetujuan orang tua, atau karena hasutan teman bisa juga ya, atau karena faktor ekonomi, finansial. Kemudian kemarin tuh kamu benar-benar memang putus karena itu, atau berjeda karena itu, atau lost contact karena ekonomi ya, suami istri, atau kalian lagi pacaran, bisa juga karena pekerjaan tadi ya. Yang jelas orang ini membayangkan ya, nih ada chemistry, kemelekatan ya. Di sini jelas banget ada chemistry, kemelekatan yang sangat kuat di dalam hubungan kalian atau di dalam hati kalian ya. Barangkali tidak hanya dia yang mikir, tidak hanya dia saja yang kemelekatan. Apa kamu juga ada kemelekatan sama dia, yang pagi siang malam masih mikir dia? Nah, kalau iya silakan komen ya. Biar Cici tahu ya. Saat saat kamu melihat video ini ya, kondisi dia di sana banyak yang sedih, kepingin kepingin ada satu pertemuan yang menggembirakan, satu pertemuan yang menyenangkan, tetapi dia masih ketutup egonya ini ya. Jadi kemelekatan ini benar-benar bikin dia cemas setiap hari, karena di sisi lain itu dia ada rasa penasaran dengan kamu, tapi di sisi lain dia ini ada sebagian yang ego ini tidak sanggup ya. Kalau kamu tanya, kamu kemarin kemana aja, kok pergi, kemana aja kamu pergi, kemana aja kamu meninggalkan aku, kenapa chattingku kamu baca aja kemudian kamu blokir. Nah, dia tidak sanggup nih untuk mengungkapkan rasa-rasa itu, atau tidak sanggup menjawab semua pertanyaan kamu. Nah, ada sebagian yang ego ini tidak mampu, jadi dia tidak mau disalahkan ya. Ya, pada intinya dia tidak sanggup kalau kamu tanya macam-macam ya, tentang kenapa dia blokir kamu, kenapa kemudian meninggalkan kamu. Nah, hal-hal ini yang mungkin menjadi berkecamuk dalam hatinya ya. Tapi di sisi lain sebetulnya orang ini juga ada rasa kangen ya, ada rindu ya, ada rindu rindu yang menyiksa ya. Nah, ini ada kekhawatiran. Nah, ini pertanda bahwa dia ini sebetulnya nih, lihat ya, masih ada rasa sayang, ada rasa kangen, di sini masih ada rasa sayang, dan di sini dia berkecamuk membayangkan kalau ada pertemuan yang tidak terduga dengan kamu. Di sini ada chemistry yang sangat kuat ya, dan dia itu sedih ya, karena di sisi lain dia kepikiran kamu, tapi di sisi lain kamu barangkali ada sebagian yang sudah menikah, ada sebagian kamu sendiri juga sudah punya pacar baru, gebetan baru, sementara dia sudah terlanjur dengan orang lain. Nah, dia khawatir ya, khawatirnya kalau nanti menghubungi kamu, takutnya kamu sudah punya pacar baru, takut kalau pacar baru marah. Di sini dia kepingin telepon kamu, juga tidak ada keberanian. Barangkali kalau kamu sudah menikah dengan orang lain, mungkin kamu punya suami baru, nah seperti itu, atau punya gebetan baru. Nah itu ya, di sini dia berkecamuk ya. Dia hanya menginginkan dalam pertemuan itu kalau bisa secara tidak terduga, sehingga dengan cara begitu tidak ada yang disalahkan. Nah, kan tiba-tiba ketemu, jadi tidak ada yang disalahkan, jadi dia ada rasa percaya diri gitu ya. Ini kondisi dia kalau sekarang ini harus hubungi kamu, telepon kamu, di sini ada ketakutan ya. Ketakutannya yaitu tadi, kalau kamu sudah punya pasangan, dia tidak mau ribut, tidak mau bikin gaduh, dia tidak mau bertengkar ya, dan dia tidak mau bikin masalah baru ya, intinya seperti itu. Sehingga itulah kenapa dia ini ada rasa kekhawatiran ya kalau menghubungi kamu.
walaupun ada kemelekatan yang cukup tinggi, walaupun ada rasa kangen, walaupun ada rasa kepengen memeluk kamu ya. Ada sebagian yang benar-benar ada kemelekatan karena mungkin fisik ya, karena kamu tampan atau gairah itu ya, sehingga membuat dia ini tadi ya ada rasa kangen tadi. Nah, apakah dia masih bergairah Cece sama aku? Banyak yang masih bergairah ya sama kamu ya. Dan orang ini memang tergolong orangnya ini sebetulnya baik ya, hanya karena imannya saja yang mungkin setipis tisu ya. Jadi mudah tergoda atau mudah mudah untuk melepaskan ya, melepaskan komitmen ya. Nah sekarang ini baru sadar ya bahwa setelah kamu benar-benar pergi, sekarang benar-benar kamu sudah sama orang lain, mungkin kamu punya gebetan baru, pacar baru, suami baru. Nah baru sadar dia ya, atau kamu punya istri baru ya, atau pacar baru tadi. Baru dia nyadar bahwa kemelekatan itu ada. Kenapa ya aku sudah bercerai? Kenapa ya aku di sini sudah putus? Kenapa kok harus pikiranku terus begitu saja? Nah, kenapa sih kamu pacaran sudah disakiti? Kenapa sih kok masih mikir? Nah, ternyata dia juga sama. Apa yang kamu rasakan dia juga rasakan ya. Dan di sini karena ada kemelekatan yang sangat kuat, ini membuat dia tersiksa. Tersiksanya apa? Dia mikir kamu tapi kamu sudah sama orang lain. Dia mikir kamu, kepingin telepon kamu, tapi kamu sudah punya gebetan baru, punya suami baru. Ya ini membuat dia pusing ya. Atau kamu punya istri baru, dia pusing sekarang ini ya. Dengan seperti ini dia sangat dilema banget ya dengan kemelekatan dia. Karena pagi siang malam pikirannya di kamu, sementara kamunya sudah sama orang lain. Nah, atau kamu single, kamu tidak punya siapa-siapa, tapi kamu lebih fokus kepada pekerjaan kamu, sehingga kamu sekarang lebih glowing, lebih tampan, lebih penghasilan kamu lebih bagus. Ya, dia juga tidak percaya diri menghadapi kamu. Hanya dia menginginkan di dalam pertemuan itu dia kepingin pertemuan yang tidak sengaja, sehingga membuat dia benar-benar percaya diri dan membuat dia ini merasa pas ya di dalam hati, sehingga nanti kalau ketemu kamu itu dia merasakan happy ya. Untuk mungkin kalau dengan secara tidak sengaja ini bisa mengobati rasa rindu tadi, mengobati rasa kekhawatiran ya, jadi tidak mungkin disalahkan. Nah ini ya, ini yang membuat dia sekarang ini lebih membayangkan kamu saja. Nah, sampai detik hari ini banyak yang membayangkan kamu dalam pertemuan yang tidak sengaja. Ini yang betul-betul ada di dalam pikiran dia sekarang. Oke, semoga bisa membantu ya teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, follow-nya. Apabila teman-teman ada yang butuh personal reading secara pribadi berbayar, silakan ya, di bawah deskripsi ada yang nomor kamu bisa hubungi. Jangan lupa bantu subscribe, follow-nya, like video ini, komen kalau resonate, dan jangan lupa share video ini. Oh iya, lupa Cece saya akan bantu untuk genernya. Di sini ada laki-laki kurus hitam tinggi, kemudian di sini ada wanita semampai, laki-laki semampai. Ada laki-laki kuning ya, bisa pendek bisa tinggi. Ada laki-laki kulit gelap ya, wanita kulit gelap. Di sini ada laki-laki gemuk tinggi kuning langsat atau kuning langsat ya. Kemudian ada wanita putih, laki-laki putih ya. Kemudian di sini ada membayangkan ya, atau mungkin bisa juga dia mimpi ya. Mimpi itu bisa diartikan juga mimpi. Barangkali setiap malam juga dia tersiksa karena kemelekatan sampai mimpi-mimpi tentang kamu, bisa juga. Atau barangkali kamu sendiri yang sering mimpikan tentang dia, bahwa dalam mimpimu itu inilah dia, karena kemelekatan dia yang sangat kuat di dalam pikirannya memikirkan kamu, sehingga kamu mimpi ya, mimpi tentang dia.
atau dia yang mimpi kamu ya. Barangkali kamu memimpikan dia, coba kamu komen ya. Atau kalau kamu menjalani seperti ini silakan komen ya, biar Cece juga tahu perkembangan energi kamu. Oke teman-teman, sukses buat kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, follow-nya. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Sukses buat kalian semua ya. Baik karir, keuangan, asmara kamu. Dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pikiran kamu tenang ya. Karena dengan kamu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan menemukan kebahagiaan ke depannya dan kesuksesan ke depannya. Amin ya. Tuhan selalu lindungi kamu, jadi kamu tidak usah takut ya. Jalani aja kehidupan dengan sabar, ikhlas, pasti akan menemukan jalan yang terbaik. Terima kasih, sukses buat kalian semua. Salam dari Cici, bye-bye.